البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-Haditsus Salis Wassalasun Ba'da Tis'imi'ah 933. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala rajulun, ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhar. Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki dari kami berjumpa dengan saudaranya, au sadiqah, atau sahabatnya, teman dekatnya. Ayan hanilah, apakah boleh melakukan inhina kepadanya? Disebutkan oleh Ali Al-Qari rahimahullah di dalam Mirqatul Mafatih, inhina adalah membungkukkan kepala dan tulang belakang. La, Nabi mengatakan tidak boleh. Afayaltazimuhu, yaitu memeluknya, wa yuqabbiluh, dan menciumnya. La, tidak boleh. Fayakhudhu biyadihi wa yusafihu, mengambil tangannya dan menjabat tangannya, berjabatan tangan. Na'am. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr dengan apa pembahasan yang agak panjang di sini. Syaratnya adalah dhaif jiddan, ada Hanzalah As-Sadusi, diperselisihkan nama ayahnya. Kesimpulannya dhaif jiddan untuk sanad yang ini, sanadnya Imam Tirmidzi. Dan Imam Ahmad juga mengingkari itu, mengingkari periwayatan orang ini tadi, sebagaimana dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Baik, kemudian datang dalam periwayatan Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari sanad Katsir bin Abdillah Al-Abli dari Anas, sementara orang ini matruk. Ada juga sanad lain diriwayatkan oleh Abdiyah Al-Maqdasi di dalam Al-Muntaqa, sebagaimana dalam Sahihah punya Syekh Al-Albani. Cuma di dalam sanadnya ada Abu Bilal Mirdas Al-Ash'ari. Ibnu Qattan Al-Farsi mengatakan tidak dikenal sama sekali. Kemudian datang dalam sanad yang lain ada Abdul Aziz bin Aban matruk. Berat semua ya, sanadnya semuanya berat, bukan kelemahannya ringan, semuanya berat. Maka kesimpulannya hadisnya dhaif kecuali masalah jabat tangan. Ini dalil-dalilnya banyak. Dhaif. Adapun Syekh Albani, beliau menghasankan itu kecuali lafaz mu'anaqah. Tapi kalau keadaannya seperti ini ya terlalu lemah ya semuanya, tak mungkin untuk saling menguatkan yang seperti ini. Kecuali yang sedikit ringan, itu adalah yang toriknya siapa ini tadi, Abu Bilal Mirdas Al-Ash'ari, yaitu tidak dikenal. Seandainya ada penguat maka boleh, cuma yang lain-lain semuanya berat sekali penyakitnya. Berarti apa? Ya lemah sekali ya, tidak perlu, tinggal dilihat dalil-dalil yang lain, menggunakan dalil-dalil yang lain. Baik, kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, Al-Haditsur Rabi' Wassalasun Ba'da Tis'imi'ah 934. Wa an Safwan bin Asal radhiyallahu anhu al-Muradi qala Yahudiyyun li sahibi. Ada seorang Yahudi yang berkata kepada temannya, idhab bina ila hadan nabi, marilah kita berangkat, pergilah bersama kami ke nabi ini. Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinah. Mereka bertanya kepada Nabi tentang 9 ayat yang jelas yang Allah berikan kepada Musa. Fadzakarul hadis ila qaulih, menyebutkan hadis sampai pada ucapannya faqabbalu yadahu wa rijlah. Mereka mencium
tangan dan kaki Nabi. Wa qala nashhadu annaka nabi. Kami bersaksi bahwasanya engkau memang nabi. Rawahu Tirmidzi wal ghairuh bi asanid shahihah. Sekarang bahasanya apa berarti? Masalah takbir, masalah penciuman, mencium tangan. Bahkan apa? Mencium kaki juga untuk yang hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan lain-lain. Disebutkan dalam catatan kaki, Syekhona Abu Amr al-Juri mengatakan di dalam sanadnya itu ada Abdullah bin Salamah al-Muradi al-Kufi. Orang ini la yutaba ala hadisi. La yutaba berarti apa? Dia syad. Kalau syad ya tak boleh untuk dikuatkan, namanya syad. Makanya Syekh Al-Albani sendiri menghukumi lemah. Berarti kita masuk ke yang berikutnya. Al-hadisul khamis wa salasun ba'da tis'imi'ah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma kisatan dzakara fiha, suatu cerita yang beliau menyebutkan di situ, fadanauna minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabbalna yadah. Kemudian kami mencium tangan beliau. Rawahu Abu Dawud. Syekhul Abu Amr mengatakan sanadnya lemah juga. Di dalam sanadnya ada Yazid bin Abi Ziyad al-Hashimi dhaif dan tidak ada penguat. Makanya Syekh Al-Albani juga menghukumi lemah dalam Dhaifus Sunan. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Al-hadisus sadis wa salasun ba'da tis'imi'ah, 936. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qatima Zaid ibn Haritsah al-Madinah. Zaid ibn Haritsah tiba di Madinah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Kata Aisyah, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah saya. Fa'atahu faqara al-bab. Dia datang kepada Nabi, kemudian dia mengetuk pintu. Faqama ilaihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajurru saubah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit menemuinya, mengheret bajunya, menunjukkan apa, saking cepatnya, saking ingin segera menemui anak angkatnya itu, sampai mengheret bajunya. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bolehnya isbal, tapi tentunya tidak kuat pendalilan yang seperti ini. Baju yang belum dipakai tak masalah terheret, dalam artian tidak dikatakan isbal, namanya belum dipakai. Cuma ini kalau sanadnya sahih. Fa'tana tahu wa qabbalah. Nabi memeluknya dan menciumnya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekh Abu Amr, lemah dia. Riwayat Tirmidzi ada 3 penyakit. Yang pertama, Ibrahim bin Yahya bin Muhammad bin Abbad, lemah. Yang kedua, ayahnya Yahya bin Muhammad juga lemah. Kemudian dalam sanadnya ada Ibnu Ishaq Mudallis dan telah melakukan an-anah. Makanya Syekh Al-Albani sendiri juga melemahkannya. Ia tak cukup untuk dikuatkan. Kalau ada penguat sedikit saja, Syekh Al-Albani insya Allah akan memberikan keringanan. Kemudian hadis berikutnya, Al-hadisu as-sabi wa salasun ba'da tis'imi'ah, 937. An Abi Dzar radhiyallahu an, Junduh bin Junadah al-Ghifari min as-sabiqin al-awwalin. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang setelahnya tidak bicara masalah mencium, tapi kita baca dulu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antawqa akhaka biwajhin talib. Walaupun engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang cerah. Ini ada 3 qiraah seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Talib ada ya, dan talib tanpa ya, dan tolak dengan pola masdar. Semuanya sama, yaitu wajah yang cerah ceria. Rawahu Muslim. Tajuk dari bab ini apa? Masalah
Ayo, ada dalam tajuknya basyasyatul wajah, yaitu wajah yang ceria. Baik. Jadi pembahasannya adalah yaitu apa hukumnya? Nah, hukumnya adalah mustahab. Rasulullah tidak sampai memerintahkan, tetapi ini adalah kebaikan. Ini termasuk dari perkara yang ma'ruf. Berjumpa dengan saudara dengan wajah yang ceria, masuk dalam keumuman hadis yang hasan itu. Termasuk amal yang terbaik adalah apa? Idkhalus surur ala al-mu'min, memasukkan kegembiraan kepada mukmin. Jelas kalau seseorang menjumpai saudaranya dengan wajah ceria, maka yang melihat itu akan ikut ceria juga, paling tidak bertambah sedih, tapi ikut gembira, jiwanya pun lega. Oh, saya tidak ada masalah dengan dia, dia tak ada masalah dengan saya. Nampak dari wajahnya ceria dan sebagainya. Ini adalah kebaikan. Dan ternyata Nabi SAW melarang kita meremehkan itu. Dan dalilnya sangat umum di sini. Syai'an nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun, karena kita tidak tahu dengan kebaikan yang mana kita justru masuk surga. Sebagaimana seseorang masuk surga disebabkan karena membantu hewan, membantu anjing, atau menghilangkan gangguan di jalan, ternyata dengan sebab itu dia masuk surga. Sebagaimana kita dilarang untuk meremehkan keburukan sedikit pun, karena kita tidak tahu dengan sebab keburukan yang mana kita justru masuk neraka. Terkadang masuk neraka dengan sebab ucapan, disangka tidak ada apa-apa, ternyata mendatangkan kemurkaan Allah. Baik, intinya adalah semua perkara itu tidak boleh diremehkan, tapi lihat bagaimana hukumnya, kemudian diamalkan sebagaimana mestinya. Adapun untuk masalah takbir yang mencium tangan, sebagian muhaddisin telah mengarang kitab khusus, karena periksa dari awal sampai akhir, sebagiannya dhaif, tapi sebagiannya sahih dan hasan. Yang mana kesimpulannya memang disunahkan untuk mencium tangan orang-orang yang mulia. Di antaranya adalah waliul amr, umara, para penguasa, sebagaimana itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam Bada'il Fawaid, dan kalau tidak salah itu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Termasuk juga adalah mencium tangan ulama. Jadi bukan hanya umara, tapi juga ulama. Dengan apa? Beberapa dalil yang menunjukkan para sahabat mencium tangan Nabi. Demikian pula dalil yang lain adalah sahih. Ibnu Abbas mencium tangan Zaid bin Sabit. Ketika Zaid bin Sabit bertanya, kenapa engkau berbuat ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, demikianlah kami diperintahkan terhadap para ulama kami. Menunjukkan ini sunnah, mustahab mencium tangan ulama. Kemudian kalau tak salah begitu ya dalam hadisnya itu. Kemudian Zaid bin Sabit mencium tangan Ibnu Abbas, mengatakan demikianlah kami diperintahkan untuk berbuat kepada keluarga Nabi. Berarti apa? Mencium tangan Habib ini tidak sampai disalahkan, kecuali kalau berlebihan sampai tingkat cari berkah atau jadi guru pada dia dan tidak berani amar ma'ruf nahi munkar, ya jelas itu jadi salah. Kalau tunduk, kena tunduk ya rata-rata seperti itu, karena orangnya mungkin lebih pendek atau tangannya di bawah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, tidak boleh sering-sering demi menggabungkan antara hadis disunahkannya mencium tangan dan dibencinya atau dimakruhkannya inhina. Karena hadis tentang inhina itu ada yang sahih, sayangnya tidak disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin yang ini. Larangan inhina itu sahih, yaitu membungkukkan badan dengan sebagai bentuk ketawaduan dan penghormatan serta khidmah. Nah, ini dilarang. Adapun kalau inhina bukan karena dengan niat itu, ya niatnya adalah mencium tangan, sementara tangan orang itu lebih rendah dari kita, bukan niat inhina. Itu kembali ke niatnya. Nah, untuk menjaga agar tidak terkena hadis larangan inhina, kata Syekh Utsaimin, jangan sering-sering mencium tangan orang lain.
Baik. Nah, ini menggabungkan antara dalil yang ini dengan dalil yang itu, dan juga dinukilkan dari sejumlah salaf di dalam kitab tadi. Mencium tangan orang tua ini juga mustahab sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Yang penting ya, lihat adab-adab tadi itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Nanti tidak tak digaji.